Welcome to Box Football Podcast. Football show ya sebenarnya. Sama aja lah. Podcast kan audio kan secara harfiah kan. Orang tuh bilang talk show itu podcast. Padahal kan bukan audio. Ini ada videonya. Terima kasih buat kalian yang sudah menonton episode sebelumnya yang ngebahas review pertandingan di akhir pekan. Tapi kali ini kita mau membahas preview di mana tim saya Manchester United belum terkalahkan di kompetisi tersebut. Karena tidak bermain. Ya, di Rabu dini hari ada Arsenal Bayer Leverkusen agregat 1-1, Sporting Bodo Glimt. Ini juga kayaknya udah ya. 0-3 yang mana supporter Bodo Glimt mencukur rambutnya karena 5 kali menang di Champions League. Ada aja nih. Jadi bahan cengan tuh United Fan gila. Goblok semua orang ngecengin. Kalau fansnya Chelsea ini, kalau 5 laga nggak kartu merah. Karena pasti ada tuh, pasti ada aja. Chelsea PSG agregat 2-5, ini juga berat sebenarnya. Tapi ya kita akan lihat ya. City Madrid juga 0-3. Jadi ini 3 tim selain Arsenal Leverkusen yang trailing 3 gol. 3 gol, betul. Oke. Di Kamis ada Barcelona Newcastle 1-1, gua rasa masih 50-50. Walaupun pasti Barcelona upper hand ya karena main di kandang dan mereka punya squad yang lebih kuat. Liverpool Galatasaray, nah ini masih membingungkan. Karena mungkin aja ada comeback, mungkin juga enggak, atau perpanjangan waktu. Karena Liverpool di musim lalu juga lawan PSG gitu kan. Mereka diserang terus, yang golnya Harvey Elliott. Tapi akhirnya di second leg kalah. Spurs lawan Atletico ini juga berat. Udah udah 3 gol defisitnya dan lu bisa diakali sama Simeone, udah itu intinya tuh. Yes, dan di internal gue denger di internal mereka kebagi. Karena banyak juga para pemain Spurs yang sebel sama Tudor karena dalam tanda kutip matiin Kinski. Iya. Sebenarnya pengen nyelamatin biar nggak blunder lebih banyak kali. Karena juga Romero bilang ganti aja kayaknya gitu, pas dia bisik kan digantiin tuh. Pas dia ngomong ke Tudor langsung diganti. Cuma banyak orang pikir lu kasih kesempatan dia untuk nunjukin ininya, nunjukin dia bisa nembus kesalahannya. Selain beberapa hari setelahnya ulang tahun. Nah, ada ini ya, ada video ketika si Vicario gagal nepis ya free kick si Szoboszlai, Kinski senyum. Gitu, getir, mampus lu. Emang ngaco ya. Tapi Vicario juga kemarin distribusinya kan hampir kebobolan tuh. Bener. Direbut dan yang paling berat gue sih bilang ini 0, sekian persen sih peluang lolos Atalanta. Iyalah. Lawan Bayern. Maksud gue ini, lu kalau nggak lawan Bayern aja 1-6 gimana ngejarnya? Lawan Bayern. Maksud gue ada remontada lo, Barcelona remontada, MU pernah remontada lawan PSG, siapa lagi? Ada banyak lah. Semua pernah. Banyak lah. Roma, yang Manolas, Deportivo La Coruña, AC Milan. Itu kan 4-1. Iya. 4-1 jadi 4-0, ya kan? Atau PSG Barcelona kalau nggak salah defisit 3 lah. Masih mungkin defisit 3. Defisit 5. Ya mungkin main di Atalanta, tapi kalau berpikir ya kipernya. Kiper. Iya benar. Masih nyetak 5 gol untuk zaman sulit, Bang. Kata Eriken, gue golin mulu dah. Gue kipernya. Enggak, masalahnya gini. Enggak, masalahnya gini. Oke, Atalanta bisa nyetak 5 gol. Emang ada jaminan kalau Bayern enggak nyetak gol? Nah, itu dia. Striker lini depannya Allahu Akbar, Bang, itu, Bang. Sebenarnya ketolong enggak ada W goal juga ya. Cuma 5. Kalau enggak kan 6 tuh W goal. Iya. Karena kan ini even lu enggak Bayern defending aja lu masih punya Luis Diaz sama Olis di kiri kanan tuh. Lu kasih aja bola ke mereka gitu ya, bisa aja tuh kejadian. Iya, mungkin ini akan menjadi pertandingan kalau ya ini sekedar statistik, kalau misalkan emang Bayern mainin Leonard Prescott ya, nggak ada pilihan lain. Ya mungkin aja akan ada kesalahan-kesalahan tipis atau mungkin tiba-tiba dia bisa menjadi debut yang luar biasa kayak Paul Robinson lawan AC Milan dulu di Liga Champions di Leeds United dan menunjukkan bahwa ini gue masa depan Bayern gitu. Akan tetapi katakanlah Atalanta bisa nyetak gol. Itu yang dari statement gue. Emang ada jaminan Bayern nggak nyetak gol? Itu dia. Ini tim ini lini depannya di Eropa, buset dah. Allah. Enggak, mereka tuh salah satu tim paling agresif di Eropa saat ini, Bayern itu. Karena gue sering banget ngeliat mereka tuh beneran ngepung lini belakang lawan gitu loh kalau di Bundesliga. Betul, jadi maksud gue nomor 1, ya mungkin akan ada switch beberapa pemain dari Vincent Kompany gitu yang kemarin sempat viral dengan fashionnya dia yang masa kini banget ya, yang celana gombrong, sneakers, jaket gitu yang kayak auranya kayak aura, mana ada pelatih aura seperti ini. Tapi ya gue tahu main di Atalanta bukan hal yang mudah bagi FC Bayern, apalagi dengan kemarin mereka imbang 1-1 lawan Leverkusen. Tapi ini udah kejauhan sih jaraknya. Iya. Kalaupun misalkan mereka bisa nyetak 5-0, katakanlah 5-0 kayak apa extra time dulu itu. Ya, apa yang dilakukan Juventus lawan Galatasaray. Apa jaminannya di extra time Bayern nggak bisa nyetak gol lagi? Iya, itu dia. Iya. Gitu. 1 gol aja Bayern di Atalanta nanti itu sangat krusial bagi mereka. Kayak gue 7 gol nih anjing. Udah misalkan udah 3-0 nih.
nyeplos satu. Bisa kan? Gitu. Udah lemes, misalnya semangatnya udah langsung. Terus tumbang. nyeplosnya yang aneh gitu ya, boleh kayak ya Allah udah deh bubar, bar. Apalagi kalau ada ini kan biasanya kan sloppy di defense tuh. Iya. Apa tackle, Iya. ada penalti, udah. Oke, itu kayaknya udah susah ya, kita nggak perlu bahas itu. Dan juga Bodo Glimt Sporting juga kayaknya udah 3-0 ya. Kita fokus di hari Rabu dulu nih. 3 tim Inggris. Arsenal, Bayer Leverkusen, Chelsea, PSG, City, Madrid. Oke, 2 dulu deh yang lagi trailing, lagi ketinggalan 3 gol. Apa dan gimana caranya Enggak, yang ini bisa kayak- dilakukan Chelsea dan City untuk paling tidak 3 gol deh? Gini, kalau Chelsea dulu ya, kita bahas Chelsea Oke, ya. Chelsea. Oke, lu bermain di Stamford Bridge. Skor 5-2. Ya kan? Gampang. Kagak, Bang. Lu lawannya udah gitu, lawannya PSG juara bertahan, nggak bisa dipungkiri. Lu lihat bagaimana PSG ketika lawan Monaco. Ya mungkin di liga agak terseok-seok, tapi lawan Monaco mereka ketinggalan 3-0, Bang. 2-3-0 gitu. Yang gue pas lihat, buset. Ini kebobolan terus tapi ujung-ujungnya mereka imbang. Ya sama sebenarnya proses sama kayak FC Bayern. Apa jaminannya ini di Serie 2 pemain-pemain striker mereka nggak nyetak gol gitu, karena Chelsea juga kemarin lawan Newcastle aja nggak bisa nyetak gol gitu. Jadi emang permasalahan Chelsea ini banyak gitu. Apakah di Eropa mereka all out all in, maksudnya all out semuanya, gue juga nggak paham. 3 gol jaraknya sangat sulit. Kalaupun bisa nyetak 3 gol, gue nggak yakin. Lu jangan mainin Garnacho dari awal sih. Enggak, tapi menurut gue cara yang paling sederhana adalah lu jangan coba ini deh, aneh-aneh Reece James jadi di tengah lagi. Untuk kemarin kan udah ini ya, Pakemin aja udah kita udah bahas bener gitu, ya. maksud Walaupun gua. ada rasionalnya buat directnya sudah kita bahas sama Nabil tuh episode minggu lalu gitu. Cuman menurut gue udahlah, lu udah tahu itu tengahnya PSG itu technical semua gitu. Mereka bisa rotasi posisi gitu. Ya udah, lu firm jaga compactness di tengah itu sebenarnya buat ini mereka, buat menang lawan mereka. Cuman itu pun mereka 6 sih depannya PSG itu gila sih sebenarnya. Nggak, PSG ketika mereka tuh pressing dari kiper megang bola di goal kick. Iya. Itu mereka maju gitu. Itu makanya Dembele lebih dipilih dibandingin Mbappe, karena Dembele bisa pressing sampai ke depan. Itu kiper di Kamar Mandi juga di pressing sama Dembele, gue rasa. Karena itu yang menyulitkan Chelsea. Di Premier League nggak semua tim bisa melakukan itu. Dan di Liga Champions ketika lu digituin, opsi lu terbatas, pilihannya adalah long ball ke tengah. Dimana ketika long ball ke tengah, pemain tengahnya PSG yang tadi lu bilang sulit, Bang. Makanya itu jadi sebenarnya PSG itu bukan front 3 gue ngeliatnya, front 6. Karena tengahnya itu juga bisa ikut terlibat nyerang dan ikut terlibat rotasi posisi juga gitu. Gue nggak bilang Chelsea nggak mungkin menghadapi itu ya. Pasti adalah cara-cara. Maksudnya untuk seenggaknya memperkecil gap tactical gitu ya. Ya itu menurut gue ya basic aja, back to basic. Lu jangan aneh-aneh ada inverting segala macam. Kalau perlu udah 4-2-3-1 pakai Andre Santos sama si Caicedo gitu yang emang udah terbukti pakemnya begitu. Ya itu mulai dari situ menurut gue. Tapi bisa aja Rosier berpikir gue butuh gol, jadi mereka main terbuka, main nyerang karena udah nothing tulus saja. Iya. Kayak gitu. Tapi ya ntar malah bobol. iya, itu maksud gue. Akan menarik menurut gue karena Chelsea nggak mungkin akan main rapat bertahan, nih pasti all out attack. Iya. Do or die. Gungho coy, Do or die. Gungho ini dari menit pertama. Asalkan nyamin Garnacho, bola nggak bakal ke gawang, bola ke stand. Dan ini ya, maksudnya yang mengerikan juga di PSG selain emang kiprah mereka juga juara bertahan kita tahu, bahkan di Club World Cup finalis gitu ya. Mereka super sape goks menurut gue. Iya. Maksudnya kalau pemain kayak Kvaratskhelia ada di bangku cadangan lu, ini gila kedalamannya. Maksud gue kalau nggak ada dia juga Barcola tetap serem. Ini gitu tuh loh. kan kalau PSG yang sebelumnya itu kan PSG yang penuh dengan bintang ya. Ini PSG yang penuh dengan efektivitas. Kalau buat gua ya, karena cocok aja satu sama lain sama skema, bukan ngandelin kebintangan. Iya, gitu. makanya maksud gua misalnya nih anggap Malah lebih mengerikan, buktinya sampai jadi juara Champions League gitu. 2 tim teratas Premier League deh, Arsenal. Kalau terus kemarin cadangannya Martinelli dan sebaliknya Martinelli main terus cadangan. Dibanding ke Vara, enggak, maksudnya bagus Vara dong. Vara di cadangan ya, maksudnya level-level persaingan di kirinya. Terus City Savinho maksudnya atau siapa mungkin ya Doku bisa lah gitu main ya, paling Foden, Cherki. Tetap Kvaratskhelia bro. Ini kemewahan buat mereka gitu ya. Jadi Kvaratskhelia di benchnya udah lucu lagi. gila. Jadi Chelsea ini butuh, gue rasa gol cepat lah. Kalau ketinggalan gini gol cepat untuk bisa bikin gaining confidence lagi ya. Betul. Sama seperti yang dibutuhkan Man City ketika menghadapi Madrid. Ini
3-0. Gue gak tahu. Gini, gimana caranya? Kita kan bisa membahas sebuah tim dari pertandingan yang setelah pertandingan 3-0 itu kan. Madrid menang. Bahkan di media sosial juga rame bahwa terima kasih Arbeloa sudah memberikan kesempatan pada pemain Castilla mereka, pemain-pemain muda mereka untuk berada di ya kan. Karena Obrika ya ada juga. Karena di pelatih-pelatih sebelumnya kesempatan itu jarang terjadi gitu dibandingkan La Masia. Madrid itu paling jarang ya, maksudnya kayak Juan Mata aja dilepas, Samuel Eto'o, terus pemain-pemain Madrid itu yang banyak bintang-bintangnya yang di di tim muda itu pindah-pindah kan. Jadi menurut gua ya akan sangat menyenangkan melihat pertandingan City lawan Madrid sih. Gue nggak tahu hasilnya. Karena kalau ngelihat kemarin lawan West Ham sebenarnya kalau bisa dibilang City ya nggak bisa nyetak gol karena West Hamnya berandal lah itu pertahanannya apes juga. Mavropanos legend. Apakah dengan pertahanan seperti itu kan si Madrid juga masalahnya kan backnya nggak ada, pemainnya nggak ada kan, jadi mereka pemain muda ini. Jadi pertanyaan gue adalah apakah mereka bisa se-Spartan itu melawan City, dan gue yakin Pep dengan City-nya nggak akan bermain santai, akan sama kayak Chelsea, lu akan attack dari awal. Dan kalau menang, menurut gue kalaupun menang ini akan menjadi boost mental bagi mereka sebelum menghadapi Arsenal di weekend nanti sih. Kalau buat gue sih sebenarnya sederhana aja. City itu tidak terbiasa main adu pukul, dan lo menantang Madrid main adu pukul yang mana mereka ini ranah gua nih gitu. Kan Madrid ya City-nya Pep tuh biasanya ya udah main terkontrol kan sebenarnya. Tapi itu tiba-tiba lu ngajakin main adu pukul, main chaos gitu ya sama Madrid yang memang itu caranya mereka. Ya udah gitu. Lu kepukul dan lu bisa lihat di leg pertama itu semuanya beneran gol-gol teknikal, terlepas gol ketiga ya yang ngechip ya si siapa namanya Fede. Iya, itu menurut gue golnya City banget. Lu tiba-tiba ke kanan, semuanya ketarik ke kanan, ada ruang di tengah dimasukin kan tuh sama si Valverde gitu. Gay yang digituin gay loh. Iya gitu. Itu menurut gue anjing, ini City kebobolan sama gol ala City dan Pep banget menurut gue gitu. Tapi sisanya adalah bagaimana kejelian individu gitu segala macam. Kalau City pengen punya kans atau seenggaknya ya nyamain jadi 3-3, ya back to basic sih. Pep harus gaining kontrol mau nggak mau. Jangan biarin Rodri sendirian. Iya. Lu dimakan sama pemain tengah Madrid. Maksud gue ketika mereka kesulitan menghadapi West Ham, ini Madrid loh. Seenggak meyakinkan Madrid. 15 UCL, mau gimana pun gue akan lebih leluasa ngomong gini ketika gak ada Waldo. Karena gak ada muka-muka nyebelin dia, iya kan? Terus kayak gitu. Cuma memang kenyataannya, maksudnya mereka dapat trofi sebanyak itu ya pasti ada alasannya gitu kan. Karena winning culture yang dimiliki gitu loh. Paling enggak mereka udah sama-sama tahu lah, apalagi ya walaupun banyak yang bilang Arbeloa sih secara taktik sebagai pelatih ya biasa aja, tapi orang lama bro. Nah bang, dia tahu caranya gimana. Zidane dibilang sama Gareth Bale juga, ya udah, ya pelatih bagus, ya tapi lu menyatukan satu ruang ganti itu aja sih. Karena kan masalah di Madrid sejak Xabi datang ada ruang ganti terpecah kan, masalah Vini lah, terus Kylian Mbappe, Jude Bellingham. Jadi maksud gue, ya terkadang setiap tim terkadang nggak butuh pelatih jago, cuma butuh pelatih yang bisa menggabungkan ruang ganti dan nge-unlock sedikit kemampuan pemainnya, jadilah bintang. Gue akan mengutip Thierry Henry ya, dia bilang Madrid itu bukan butuh pelatih yang jago nge-train mereka, tapi memanage mereka, manage para pemainnya, Galacticos, bintang-bintang, ego tinggi. Nah lu manage deh, nggak bisa lu harus gini passing, nggak bisa. Karena kan kayak Xabi Alonso kan dulu rame, di Leverkusen dia nyontohin cara passing gitu kan, kayak masih bagus ya passingnya. Di Madrid gitu mah dibikin grup WhatsApp tanpa dia, grup WhatsApp pemain tanpa dia yang ada. Itu ya. Sekarang kita geser ke Arslan Bayer Leverkusen. Nah ini dia. Karena menurut saya kalau misalkan Arsenal gagal melewati Leverkusen, di mana di bagian kanan ini Arsenal sudah diberikan karpet merah oleh UEFA untuk setidaknya masuk ke semifinal atau final. Ini akan menjadi satu pukulan telak bagi Arteta dan juga para fansnya. Most likely akan menghadapi Bodo Glimt. Jago lo Bodo Glimt lo. Gue tahu itu, makanya gue ketawa, makanya gue ketawa. Jadi ya maksudnya cenderung lebih kayak lebih enak dibanding bagian sebelah jelas. Tapi kan ini gue sepakat bahwa kayak musim lalu lah, gue belajar dari musim lalu lah, udah jelas. PSG musim lalu kan dia milih lawan tuh. PSG karena kan gue lihat musim ini dia milih trofi.
Premier League sama Champions League ya udah kucap. Udah kucap. Premier League kan? Maksud gue, gue bilang UCL sebenarnya, karena kan belum pernah. Iya, Dan iya. dicengin Champions of Europe, you never sing that. Tapi udah apa aja dah. Itu maksud gue. Carabao. Yang penting unlock dulu Carabao, unlock dulu. Karena ada winningnya, Iya, winning iya, mentality. benar, Itu dulu satu-satu. Apalagi apapun hasil Carabao kita kan libur. Iya. Nah, jadi lebih personal tuh notif yang masuk tuh pasti Iya, kan. iya, iya. Gitu ya. Yang jelas ini kalau kita ngomongin soal ini, gue belajar juga sebagai fans, lagi-lagi fans ya ini. Musim lalu gue pikir, kalau musim lalu di PSG lawan di grup menang 2-0, wah di semifinal udah berubah banget timnya. Memang. Jadi Champions League lu gak bisa kayak gitu, lu gak bisa sebelumnya lu menang, gak bisa. Lawan Bayern juga Arsenal bisa menang. Ntar pasti Arsenal paling jago di Champions League, belum tentu. Knockout. Iya. Cara main di knockout tuh beda, bener gak? Bener. Jadi lawan Leverkusen ini cukup tricky sebenarnya. Karena 2 leg in space of 1 week gitu. Jadi lu manage-nya bukan manage taktik, manage mental, manage fisik segala macam. Itu beda, benar. Taruhannya juga beda gitu. Iya, jadi kita akan lihat. Tapi apa yang menentukan menurut lo di Arsenal Leverkusen nih? Menurut gue sih selama Arsenal bisa menanggulangi agresivitas Leverkusen bisa menang kalau buat gue ya. Kan kemarin kalah di tengah tuh. Iya. Kalah di tengah sebenarnya. Physical battle ya. Physical battle tuh kalah. Jadi gue pikir setelah melihat kemarin lawan Everton, bisa nih kayaknya gitu. Apalagi ngebongkar sesuatu yang tough semoga. gitu ya. Itu bisa. Ya sebenarnya Arsenal punya modal gitu buat gue. Gue cuma gini, persoalan mentality yang gue pikirkan juga ini terkait soal tadi Tio bilang weekend akan menghadapi City. Ya, yang mana pasti ini laga yang kita tunggu-tunggu banget. Ini yang bisa define our season gitu ya. Jadi konsentrasinya kepecah. Ya kan? Padahal yang harus dilakukan sebuah tim yang mau menang, mau juara, itu kan one game at a hand aja. Ya udah, one game at a time. I know. Gitu. Maksudnya one by one gitu loh. Kayak lu nggak bisa mikirin lawan City di weekend. Ntar dulu. Lu lolos dulu lawan Leverkusen. Nah itu yang menurut gue di pemain juga harus ada. Betul. Karena kalau enggak mereka fokusnya ke sana buyar. Dan Buyar. menurut gue karena paling besar kemungkinan juaranya Arsenal Premier League kan. Tiket pulang pergi London pas lagi lawan Crystal Palace terakhir tuh 12 juta sih. Pulang pergi 12 juta Etihad. Lumayan. Menurut gue sih langsung beli daripada ke Iya, Budapest ya. Iya kan iya. menurut gue. Iya kan sih? RSC ada 7 juta. Iya, ngapain? Ya ngapain Etihad aja 12 enggak, juta. maksudnya enggak, soal info. Iya. Gue sih pengennya pasti yang di bawah 20 jam gue selalu. Iya lah. Cuma maksudnya kemarin ada info Rama, gue udah lihat tiket ada yang 7 juta Jer gitu. Nah, Cuma 12 juta Jer. Itu ada long weekend, ada Idul Adha sama satu lagi apa gitu. Jadi itu ada 2 hari dulu libur tengah-tengah pekannya Jer. gue kemarin bilang kalau orang Bang kapan nih kepastian? Kayaknya abis lawan Chelsea. Cuma sini, ntar dulu gitu. Kayaknya abis Carabao lawan City deh. Lu visa masih aman tuh berarti. Iya. Udah enggak kan 6 bulan. Seharga ke Jepang ini Jer, tapi gue udah dapat London. Tiket-tiket gue udah favorit gitu loh. Tinggal pilih. Kita lihat aja lah. Ya, Sama tapi ini ya sih ini kayak dulu. kapan ya. Karena kan kalau misalnya Champions League atau enggak tuh ngaruh di panjang enggak apa gue visa Schengen sekalian apa gimana gitu loh. Nah, Sama pekan Arsenal home itu 37 lawan Burnley, habis itu 38 di Palace. Ya nggak Nah, itu apa-apa pasti lah. kan jatah away dikit kan. Jadi kita lihat deh. Tapi kan Tapi piala tuh biasa di pekan terakhir banget. Apa di kandang terakhir ya? Tergantung. terakhir. Kalau misalkan sampai akhir ya di pekan terakhir. Kalau enggak Kalau misalkan lu udah memastikan juara ketika lawan West Ham di 9 Mei, itu pas di Burnley lawan udah Burnley udah angkat piala. Karena itu pertandingan kayak waktu Man Home terakhir ya? United Iya, lawan iya. si Wigan itu kan. Wigan, laga iya. home terakhir. Lawan terakhir gitu. Wigan atau apa? Ntar Sydney sih, Burnley. palingan ya lu pekan terakhir ya lu Selebrasi buat ide aja, ke- selebrasi di aja London London. lah. Kalau nih Arsenal City seri. Ya, sisanya Arsenal City menang semua. Berarti Burnley udah angkat piala. Bisa. Karena Udah, 6. udah Bisa, angkat piala iya, terakhir iya. di pertandingan terakhir. Jadi menurut gua beli tiketnya. Ntar deh, jangan bahas dulu ya. Jangan kan? bahas dulu mau juara kan Oke, belum. berarti kita fokusnya ke Leverkusen dulu. Yes. Berarti kan seberapa yakin Pak Jerry dengan Leverkusen? Lawan Leverkusen maksudnya. Ya itu, asal mereka fokusnya di situ bisa lah unlock ini menurut gua. Tapi nggak Bisa. tahu. Maksud gua kemarin tuh menang menurut gua. 1 gol itu rada beruntung gitu. Lu ngarep penalti kayak gitu. Havertz ya. Iya. Havertz. Tapi Jebol dari set piece loh. Nah, tapi ini kan Leverkusen pasti akan melakukan hal yang sama, mengacak-acak lini tengah Arsenal untuk tidak bisa berkreasi Iya. gitu, dan lini pertahanan pasti berendal tuh, Iya. rame kan. Tapi kan hati-hati ya. Iya Kita, kan? Emirates. Nah itu Selain di United. itu belum ada yang ngalahin. Iya, harusnya bisa ya. Karena Ya, motivasinya beda dan Mungkin aja akan menjadi pertandingan yang menemani warga sampai
sholat subuh karena sampai adu penalti. Wow. Bisa jadi Bisa. kan? Karena Bisa. kalau deadlock dua-duanya lu gak bisa nyetak gol, apalagi kalau misalkan Max Doman masuk nih juga gak bisa ngapa-ngapain. Adu penalti, udah bang, David Raya nih fixnya enggak. Tapi kan suka gitu ya, karena Champions League musim lalu kan di fase ini Arsenal lawan PSG itu 7-1 bro. Iya. Justru Madrid Atleti kayak seri gitu-gitu tuh. Yang tim juara tuh malah yang agak struggle Iya, tuh. iya, PSG iya. Liverpool adu penalti ya kan. Jadi ya udah nggak apapun Musim caranya. lalu kamu siapa ya kena ya lu? Siapa? Lu sama PSG. 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 Iya. Tapi maksudnya di fase ini Oh, iya, Arsenal iya. menang nyaman 7-1 Iya, iya. first leg. Jadi udah enak. Nah, PSG Liverpool kan juga yang seri 1-0 adu penalti. Tapi yang juara PSG gitu Iya, loh iya, maksudnya. iya. Jadi lu menang banyak di knockout belum tentu lu juara gitu loh. Ini harus konsisten sampai kelar. Dan kalau dari sebelahnya itu ada Spurs Udah 25 udah nggak usah. nggak usah. Bayern Atalanta juga udah lepas. Liverpool Galatasaray. Iya. Nah, ini pertandingan lawan Galatasaray di Ali Samian. Mesti Ali Samian nggak sih namanya? Enggak kayaknya. Udah Udah, namanya tua udah banget enggak, sih, iya, tua iya. banget Iya, loh. udah Di beda kandang namanya. Welcome to hell. Welcome to hell. Di kandangnya Galatasaray, Liverpool tuh mainnya bagus loh. Makanya para fans Liverpool tuh pede ketika main di Anfield lawan Spurs itu bisa mereplika permainan yang sama ketika lawan Galatasaray. Galatasaray. Nyerang ya, tapi misalnya apa saya 1-0. Akan tetapi ini yang jadi permasalahan Liverpool, konsistensinya tuh musim ini ada dan tiada gitu, kayak cinta bertepuk sebelah tangan loh. Ais. Kayak lagi orang PDKT gitu, kayak ada dan tiada. Jadi kayak pertandingan ini oke. Next weeknya lu ngelucu kayak lawan Spurs. Nah, kalau teori gembel ya, jelek, misalnya bagus, jelek berarti bagus. Sebenarnya bisa bagus kalau Teori gua gini. gembel, ya kan teori gembelnya kayak lu lagi pilihan berganda gitu. Nih A, habis nih C. Pasti B, ada yang D. kena tuh. Pasti ada yang belum nih. Udah gitu Pasti aja ada yang tuh. kena. Ya kan? Aku mulai melihat pattern. Peter nih anjing. Tapi gue pernah cobain bikin soal kan mau trivia bola apa-apa. Bikin soal susah loh. Emang. Jadi bikin biar nggak pattern, biar apa banyak mikir gitu loh. Kadang kita simpel aja gitu. Tapi menurut gue gini, gue tuh aneh sama Arne Slot. Musim kemarin itu ketika Liverpool jadi juara, dia sangat-sangat solutif. Dalam artian dia win first, ya. Makanya kemudian dia main safe. Itu yang kemudian kita lihat musim kemarin si Arne Slot ini di dalam satu pertandingan itu bisa gonta-ganti formasi 4-3-3, 4-2-4 gitu segala macam. Tujuannya adalah ya udah gue untuk memastikan tim gue menang dan menihilkan lawan gitu. Sangat-sangat solutif gitu. Makanya ketika melihat Arne Slot musim ini kayak kok lu bukannya solutif tapi malah menambah persoalan ke diri lo sendiri gitu. Itu agak beda ya. Terutama sekali yang game lawan Spurs kemarin yang udah kita bahas di episode sebelumnya. Itu di mana Szoboszlai jadi bek kanan tapi lo punya Joe Gomez, lo punya Frimpong, kenapa jadi si Szoboszlai bek kanan? Dan kenapa itu Konate harus dicadangin gitu. Tapi ini lucu ya, musim ini ngeliat fans Liverpool, konten kata Liverpool jadi kayak konten kata MU berapa musim terakhir ya, marah-marah terus. Karena sebenarnya sih ada dua yang gue lihat. Ada yang masih bisa membela Slot karena gue masih ngeliat rasionalisasinya. Tapi kemarin pas lagi lawan Spurs itu emang cukup membingungkan nih, rasionalisasi lo mau gimana sih sebenarnya. Jadi kalau menurut gue bisa menang lawan Galatasaray asal ya udah Slot gak usah neko-neko deh, back to basic aja. Ganti Gakpo Mungkin ya udah. Ganti Gakpo, Kalau lo mainin Chiesa. Ravenberg ya udah number 6. Joe Gomez jadi bek kanan. Betul, Udah. McAllister ya udah kalau misalkan Wirtz ditaruh di central buat attacking ya udah McAllister ntar dulu gitu loh. Gua ngerti Arne Slot tuh sayang banget sama Gakpo, tapi kalau nggak works ngapain dipertahanin gitu. Iya, itu dia. Kalau di Man United bek kanannya nggak ada pilihan lain selain Diogo Dalot gitu. Iya. Ada Mas Rawi lagi puasa. Iya. Ya, pokoknya gitu lah. Maksudnya back to basic aja gue yakin bisa kok. Ini bukan tim yang jelek sebenarnya. Iya, dan defisit satu bisa dikejar banget. Bisa. Nah, tadi kan gue bilang, gue selama ini bingung kenapa ya fans Liverpool sebel banget sama Slot. Toh kan masih ada peluang top 3 sebenarnya, top 4, top 3 lah masih bisa secara matematis misalnya kemarin-kemarin. Dan tahun lalu juga juara. Nah sekarang pas gue lihat Liverpool mainnya, gue mulai paham. Maksudnya kenapa kayak gitu. Kayak bingung ya, gak ada maksudnya directionnya iya, gitu nggak ya. ada gairah, energi. Dan ya ini bukan Liverpool yang mereka mau lah intinya gitu. Kan kayak siapa leader lo gitu, menentukan cara main tim lo juga kan. Itu satu. Nah poinnya kedua adalah gue masih belum ngerti. Tadi kan gue udah ngerti kenapa fans Liverpool sebelum Slot. Gue masih belum ngerti kenapa Gakpo dipakai terus. Itu. Maksudnya mungkin ada alasan, tapi belum ada yang bisa ngasih argumen ke gue. Iya. Oh Gakpo tuh gini karena dia mungkin versatile, dia apa coba? Nggak ada yang bisa ngasih penjelasan ke Nggak, gue. mungkin pasti di sesi latihan dia jago banget kali. Tapi masa sih tiap main gitu dia Iya, aman iya, loh. iya. Aman loh posisi nggak dirotasi. Itu sama chemistry Diogo Dalot dari kanan terus. Alasannya buat agresi ke depan, tapi kan Nggak, opsinya apa? Kalau nggak ke dalam? Mazraoui. Jadi Mas Rawi nggak main?
Martial nggak main mulu kan? Apa ya? Ya mungkin taktik nggak ada yang tahu. Coba deh fans Liverpool coba tulis. Gue seneng nih kalau gue nanya siapa suka ditulis kolom komentar. Karena semua teman gue yang fans Liverpool itu juga kesel. Kenapa sih lu mainin Gakpo nggak? Dia nggak works itu dari awal musim gitu ya kan. Beli pemain mahal juga cedera, isak. Iya benar juga ya. Aneh sih. Coba ya kalau lu punya alasan apa ya husnuzon. Ya coba berprasangka baik. Kenapa sih Gakpo ada terus di line up Liverpool? Starting line up. Anfield akan selalu berbeda auranya ketika Liga Champions. Barcelona udah pernah jadi korbannya. Dan satu stadion yang juga berbeda aura di Liga Champions adalah Camp Nou. Ketika akan menjamu Newcastle yang dimana agregatnya 1-1. Dimana Newcastle juga sama nasibnya kayak Leverkusen, harusnya 1-0. Tapi satu kunci dari Newcastle adalah ini tengah tukang pukul, udah itu doang. Ini tengah tukang pukul, bertahan, counter attack. Striker kemarin nih Harvey Barnes, Anthony Gordon, Walter Made dipasang tuh semua. Ngacir. Osula juga lari kenceng tuh. Ngacir. Jebol juga kan. Osula bukan kenceng. Dia tuh sebenarnya lambat Osula itu. Ini lambat ya? Iya. Tapi flare Barnes ini itu tuh ngingetin gue kayak strateginya Jose Mourinho ketika di Chelsea awal, Drogba, Arjen Robben sama Damin Duff. Deh, kasih bola ke depan, lari, depan mentok, Frank Lampard. Nah, depan mentok, Tonali bang. Tapi itu pertanyaan gue. Itu buat ngincer ini sebenarnya high defensive line-nya Barcelona. Terkadang lu mungkin bisa di atas kertas bilang Newcastle akan diuntungkan dengan gaya bermain mereka lawan Barcelona. Akan tetapi lu mesti lupa Camp Nou Liga Champions itu beda. Van Persie kartu merah karena gak dengar apa-apa. Iya kan? Gue kesel tuh. Lah dia kartu merah cuma gara-gara gue gak dengar apa-apa anjir. Kartu merah ya kan. Jack Wilshere di sana bagus banget gitu tapi ya udahlah, maksudnya ya kartu juga menentukan sih menurutku juga. Betul. Cuma hati-hati karena ya Barcelona kan akan tetap bermain dengan cara kayak gitu, high defensive line. Dan gue rasa Eddie Howe juga udah ngeliat, udah tahu juga mereka juga kemarin ngalahin Chelsea, yang juga sebenarnya punya potensi transisi juga kan. Kita tahu winger Chelsea cepat. Ya, walaupun belum se-Barcelona, tapi kita ingat juga Chelsea mengandalkan Barcelona 3-0 dengan cara itu. Jadi kita nggak tahu nih approach-nya seperti apa. Paling nggak Eddie Howe nggak butuh amat sama Barcelona lah. Nggak yang apa ya jauh banget lah dibantai gue rasa karena dia tahu caranya exploit kelemahan itu. Please lah Newcastle selamatkan muka Inggris lah. Masa dari 6 semuanya yang lolos cuma Arsenal sama Newcastle yang secara matematis masih ada kesempatan yang gak ketinggalan ya. Spurs ya udahlah. Chelsea Bismillah. Terus City Allahu Akbar. Tapi ini gue nanya kalau misalkan tim Inggris tersingkir semua, koefisiensinya masih tetap lah 4 ya karena tim lain juga gak sebanyak itu juga. Tim apa yang sebanyak itu? Gak ada. Lu bayangin dari 8 pertandingan Spanyol kan 2 dari 8 pertandingan 2 pertandingan doang gak ada Inggrisnya. Iya kan bahkan sampai conference ada 9 tim Inggris. Gila sih. Cuma koefisiennya dia berapa Champions League? 4 apa 5 jadi? Kayaknya 5 harusnya ya. 5 serius. Tapi 5 gak tahu deh. Gue belum memastikan. Cuma kita tebak-tebakan aja ya sebelum closing nih. Karena Kanjuran kayak nggak ada update juga kan. Lagi nggak ada update. Tebak-tebakan kalau Atalanta kayaknya udah lah ya. 6-1 kita mau ngapain sih? Nggak mungkin ada upset. Atletico Spurs Atletico udah kayaknya udah. Atletico bakal menang, Bayern bakal menang. Yang selisih 3 Bodo Glimt Sporting. Bodo udah. PSG Chelsea dan Madrid City. Nah, Madrid City gue Madrid City sebenarnya Madrid di atas ini tapi bisa jadi akan ada drama penalti. Kayak 3 gol tuh dapat. West Ham itu bertahannya Brendel. Gue nggak ngeliat Madrid bisa melakukan hal yang sama. Setuju. Seperti apa yang dilakukan West Ham. Jadi dan dengan pemain yang ada 3 kebobolan 3 gol tuh mungkin sangat visible. Akan tetapi jangan lupa Mbappe udah bisa dipanggil kan. Jangan lupa tiba-tiba bisa 1 gol di menit 93 itu kan udah berubah lagi cukup, agregat. Tapi gue ngerasa dari Chelsea PSG atau City Madrid kayaknya Chelsea atau City atau Chelsea dan City bisa menang. Tapi nggak cukup agregatnya. Jadi kayaknya ya kayak Juve Galatasaray gitu. Tapi kan mereka bisa paksa sampai extra time. Bisa jadi City menang tapi 3-1. Yes. Gitu. Atau Chelsea juga 1-0. Nggak sih kayak Chelsea nggak pernah 1-0 menangnya. Ya gitulah. Jadi nggak kejar aja. Spurs juga mungkin menang Atletico tapi nggak nutup 2-5 soalnya. Koefisiennya nggak bisa kejar sih. Gila. Tuh. Ya udah jauh. Ini koefisiennya musim ini Inggris itu 205.625 di bawahnya Spanyol sama udah pasti 5. Nah, jadi gimana? Chelsea, PSG, City, Madrid? Kalau gue tetap pasti yang unggul. Gue PSG gue. Tapi City Madrid belum tahu lu. Ya, itu City agak Madrid berat tuh yang itu. Serius loh? Di otak gue masih bisa 3 gol. Bisa. Yang kita gue bilang
City kita lawan West Ham itu apa saja 18 pertandingan. Iya sih. Sama Mavropanos itu mah ngerubah segala tapi Satu target, 1 gol. Iya. gitu doang. Jadi maksud gue ada Pep di pinggir lapangan juga main di Etihad, it's gonna be different things. Kalau adu penalti Courtois sudah dilewat. Dua-duanya jago lagi anjing kalau penalti. Iya. Iya, Courtois sama Donnarumma. Jadi ya kita nggak tahu ya, kita lihat aja. Tapi kayaknya kuncinya kalau ngejar agregat 3 lagi-lagi gol 10 menit awal. Ya. 10-15 menit awal harus ada gol paling nggak untuk nyengat Bener, dulu. bener. Karena kalau udah kelewat 25 berat sih. Bener. Untuk ngarep kayak gitu ya. Karena ya 3 loh ini. Kalau 2 mungkin masih ada. 3 Iya, tuh 3 berat. Fans Juve pasti paham ya. Ya kan maksudnya Iya, kalau nggak sebesar bener. itu di first leg, ya pasti lolos Juve yakin gua. Fans MU juga paham. Untungnya menang lawan Lyon. Ngeri itu. Tiga. Oh, ngeri loh, itu. jadi sama. Gila. Untung Harry Maguire. Jadi masih mungkin sebenarnya 3 Bisa. ya. Masih. Kita akan lihat. Jadi City Madrid kita nggak bisa. Lyon itu nyetak 3 gol babak kedua. Oke. PSG lu sepakat PSG Chelsea? Iya, PSG. Tapi City Madrid yang belum tahu. Iya. Oke, gue pribadi kan kalau pengen City biar capeknya bareng kayak Arsenal kalau lolos. Tapi berat sih ini jujur Madrid kayaknya. Cah, ini capeknya bareng, elah kayak pasangan hidup. Arsenal Leverkusen? Leverkusen? Damn! Lolos Leverkusen? Gue Leverkusen lagi deh. Arsenal Premier League aja. Udah Jer, Premier League bagi-bagi jatah lah. Iya, iya. Yang juara Liga Champions Newcastle. Bahkan ya ampun. Bodoh. Lu juga Leverkusen? Leverkusen deh. Leverkusen gue. Ya ampun orang ini. Do, bantuin. Waldo pasti Leverkusen juga. Gila. Kan Premier League, Jer. Kan biar lucu aja. Gak boleh serakah, gak boleh. Nggak boleh Ya serakah. boleh serakah. Cuma kan pilihan pribadi, lu mau milih Big Arsenal Leverkusen, silakan. Kan lu nanya gua. Kan lu nanya gua nih. Dik. Arsenal Leverkusen. Lu pada gak suka gua lu anjir. Enggak. Dex. Enggak. Arsenal Leverkusen. Ah. Nice. Ya tapi Apa? Kenapa Leverkusen enggak? Enggak. Tell me. Biar seru aja. Kan lu Enggak secara taktikal lah. secara taktikal. apa? Arsenal biar sibuk. Kenapa Leverkusen? Enggak, secara taktikal nih lu bisa counter Arsenal. Iya. Sabar. Dan Secara taktikal, tipe yang kayak Leverkusen yang bisa. Iya. Iya, gue kan selalu bilang sebenarnya gue paling Lu mahal bisa. kalau ditanya soal prediksi ya. Gue cuma berserah kepada Tuhan karena tebak-tebakan cuma aja. Tuhan yang tahu. Karena udah tebak-tebakan dijudiin lu. Barcelona Newcastle terakhir. Newcastle. Barcelona gue. Newcastle. Gue sih Barcelona ya. Kenapa Barcelona. Newcastle ini menarik nih? Apa? Poin menarik. Kenapa? Inggris aja. Oh iya. Kebutuhan koefisien, tidak ada alasan lain. Iya. Inggris aja. Iya, karena kan musim depan ada yang mau main di UCL nih. Iya.